Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, meskipun pembelajaran pada pagi hari ini tetap dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Anak-anakku kelas 8, pertemuan kita kali ini membahas tentang dasar, syarat, dan rukun sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kita yang pertama sudah kita bahas apa itu sujud, macam-macam sujud, bacaan-bacaan dari sujud, ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, dan apa itu sujud sahwi, apa itu sujud syukur, dan apa itu sujud tilawah. Jadi sekedar mengingatkan, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa dalam gerakan sholat, jumlah rakaat sholat. Sujud syukur apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan apabila kita mendengar ayat-ayat sajadah di dalam bacaan Al-Qur'an. Langsung saja kita ke yang pertama, ada sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan apabila kita mendapat nikmat dari Allah, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bersyukur itu hukumnya wajib, sujud syukur itu hukumnya sunnah. Nah, dasar dari hukum sujud syukur sendiri diambilkan dari surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ita'adzana rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi setidaknya kita selalu banyak bersyukur sehingga nikmatnya sama Allah akan ditambah. Dan apabila kita kufur, mengingkari nikmatnya Allah, maka akan diancam dengan azab yang sangat berat. Nah, maka anak-anak harus banyak-banyak bersyukur, ya. Dikasih bernafas ini kita sudah harus bersyukur, ya. Dikasih bisa pergi ke sekolah, bersyukur. Dikasih tidak kena penyakit COVID-19, banyak-banyak bersyukur. Maka bersyukur itu hukumnya wajib. Syarat dari sujud syukur yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Hadas itu apa, najis itu apa, saya rasa anak-anak sudah mengerti. Menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Seperti layaknya sholat. Apa itu rukun dari sujud syukur? Ada niat yang pertama, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali saja dengan membaca doa dari sujud syukur yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baru salam dan dilakukan dengan tertib. Maka ini adalah tata cara sujud syukur. Di antara kita melakukan sujud syukur, yaitu yang pertama, kemarin mendapat nikmat dan karunia dari Allah, mendapat berita yang menyenangkan, kabar gembira, terhindar dari musibah atau mara bahaya, atau bisa juga ketika kita mendapatkan prestasi, mungkin ketika kita menang dalam perlombaan lari, atau mungkin kita mendapat ranking 1 atau peringkat 1 dan lain-lain. Nah, tata cara dari sujud syukur tergambar pada halaman ini. Yang pertama takbiratul ihram, kita sujud dengan membaca kalimat tasbih, baru kita duduk tasawuf akhir, salam. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi, syarat sujud sahwi yang pertama
yaitu suci dari hadas dan najis, sama dengan dengan sujud syukur. Yang kedua ada menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat. Cuma bedanya kalau sujud syukur itu sujudnya 1 kali, kalau sujud sahwi sujudnya 2 kali. Jadi ada niat, baru takbiratul ihram, baru langsung sujud yang pertama dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu, duduk tasawuf awal, baru sujud lagi yang kedua dengan bacaan yang sama, baru duduk tahiyat akhir, baru salam. Jadi itu adalah perbedaan dari sujud syukur dan sujud sahwi. Sebab dari sujud sahwi itu sendiri adalah biasanya lupa dalam jumlah rakaat atau ragu-ragu dalam menentukan jumlah rakaat, salah dalam jumlah rakaat, misalkan maghrib yang harusnya 3 rakaat karena saking semangatnya ditambah 1 rakaat menjadi 4 rakaat. Maka setelah salam kita langsung sujud sahwi, 2 kali sujud sahwi dengan membaca kalimat tasbih. Mungkin tergambar dari gambar tersebut ya, setelah tasawuf akhir membaca doa akhir, maka kita langsung sujud dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Baru kita duduk tasawuf awal atau duduk di antara 2 sujud biasanya, baru kita sujud lagi, baru kita salam ya, sesuai dengan gambar yang sudah tertera di situ. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Yang terakhir, apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang kemarin, sujud yang apabila kita mendengar atau membaca kalimat-kalimat tasbih atau kalimat-kalimat yang ada kalimat-kalimat sajadah atau kalimat-kalimat sujud, maka kita disunahkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Ya, dari Abi Umar, jadi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Jadi langsung ketika kita mendengar kalimat sajadah, maka kita berdiri takbir, baru kita sujud tilawah. Ya, syaratnya yang pertama jelas suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, perbedaan dari sujud sahwi dan sujud syukur adalah sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Ya, jadi cara mengerjakannya, niat, baru kita takbiratul ihram, sujudnya 1 kali langsung dengan membaca bacaan doa sujud tilawah, baru duduk salam. Seperti itu. Jadi ada perbedaan, ada persamaan dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kurang lebih ada beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang terkandung ayat-ayat sajadah. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206, ada surat Al-Isra ayat 15, Al-Hajj ayat 18, Al-Furqan ayat 60, As-Sajdah ayat 15, dan Al-Falaq ayat 19. Masih banyak lagi. Ini kalau kita total semua kira-kira ada sekitar 15 sampai 16 ayat yang ada dalam Al-Quran yang berbunyi ayat-ayat sajadah. Baik anak-anak, jadi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah ada persamaan, ada perbedaan. Jadi ada sebab-sebabnya. Ini tolong diperhatikan sehingga nanti anak-anak bisa memahami itu. Terima kasih. Jadi apabila kurang memahami, kurang mengerti, nanti bisa kita sesi tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.